Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 165. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kini sudah menduga bahwa kecerahan jejak jiwa ini berhubungan dengan kekuatan Dodi, senior tak dikenal sebelumnya, terluka terlalu parah sebelum kematiannya, sehingga jejak jiwanya juga nampak redup. Namun yang satu ini bersinar dengan terang, membuatnya sulit untuk dihadapi. Kekuatan jiwa Xiaoyan juga telah meningkat ke level yang lainnya. Dia sedikit membuka penghalang api surgawi untuk mengisolasi jejak jiwa yang mungkin melayang. Kekuatan jiwa Xiaoyan juga tiba-tiba menyelimuti jejak jiwa yang ada di depan sana yang sudah bersinar terang itu. Begitu, jejak jiwa ini dibawa ke dalam lautan kesadaran jiwa oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Pada akhirnya gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyapu keluar, membentuk 9 huruf besar yang hampir padat di udara di atas lautan kesadaran jiwa milik Xiaoyan itu. Dan pada saat 9 huruf besar itu terus naik turun dan juga memberikan tekanan, gelombang di lautan kesadaran Xiaoyan menjadi semakin bergejolak. Xiaoyan hanya bisa menahan rasa sakit yang hebat dan juga menatap tajam pada 9 huruf besar di atas lautan kesadaran jiwanya. Dia benar-benar mampu merasakan kekuatan Wenshin yang luar biasa. Jejak jiwa di aula Wenshin ini yang dilanda kebingungan dan juga kehancuran, sebagian besar telah menjadi sangat ganas. Selama seseorang mengaktifkannya, satu jawaban ceroboh saja akan mengakibatkan serangan dahsyat dari kekuatan jiwa residual mereka. Jejak jiwa yang telah diaktifkan dan jejak jiwa yang belum diaktifkan sepenuhnya berbeda. Jika jejak jiwa belum diaktifkan, hanya akan tetap tenang di lautan kesadaran dan tidak memiliki niat yang agresif. Seseorang hanya perlu menjaga rasa hormat terhadap dirinya, dan kemudian jejak jiwa itu akan pergi setelah beberapa waktu. Namun, jejak jiwa yang sudah diaktifkan itu berbeda. Seseorang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup membingungkan hingga memuaskannya, atau menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk mengusir jejak jiwa yang telah masuk ke dalam lautan kesadaran jiwa ini. Oleh karena itu, meskipun pertanyaan dari jejak jiwa ini hanya terdiri dari beberapa kata saja, Xiaoyan dia tetap sangat hati-hati dan tidak berani menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh jejak jiwa yang berada di dalam lautan kesadaran jiwanya ini dengan cara yang mudah. Pertanyaannya sangat sederhana. 9 huruf itu tertulis, siapakah Wenshin dan kenapa Wenshin? Setiap karakter benar-benar memberikan tekanan pada Xiaoyan. Semakin sederhana pertanyaannya, semakin kompleks jawabannya. Terlebih lagi, untuk pembahasan tentang Wenshin, bagaimana mungkin seorang akan mengklaim hanya memiliki satu jawaban saja? Karena itu tidak ada jawaban tunggal. Dan jawaban seperti apa yang akan bisa memuaskan pihak lain? Di bawah pengaruh terus-menerus dari jejak jiwa itu, pikiran Xiaoyan mulai menjadi agak kabur. Tapi dia berjuang untuk mendapatkan kembali kejernihan dan juga mencari jawaban yang bisa memuaskan jejak jiwa yang telah masuk ke dalam lautan kesadaran jiwanya ini. Xiaoyan terus-menerus mengalami sebuah kebingungan. Dia juga berusaha keras untuk tetap berpikir jernih. Perlahan-lahan wajahnya semakin memucat. Mungkin karena terlalu lama menunggu, atau mungkin karena meragukan Xiaoyan bisa menjawab pertanyaan itu. 9 tulisan atau huruf dari jejak jiwa yang sangat besar itu tiba-tiba saja meledak dengan penuh amarah. Dan huruf-huruf besar tersebut juga mulai tenggelam, membuat permukaan lautan kesadaran jiwa Xiaoyan dipenuhi dengan badai. Rasa sakit di kepala Xiaoyan 10 kali lebih hebat daripada sebelumnya, dan itu menyelimuti Xiaoyan, membuatnya hanya bisa berteriak sambil Xiaoyan memuntahkan cairan merah. Waktu hampir habis. Benar atau salah, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk saat ini. Hati Xiaoyan sudah sangat teguh. Dia berdiri melawan angin, menunjuk dengan satu tangan pada tulisan berwarna abu-abu dan berkata, Wenshin artinya mempertanyakan hati sendiri, memahami apa yang dipikirkan dan menyelesaikan apa yang membingungkan.
Adapun kenapa seseorang harus melakukan Wenshin, tentu saja karena ada keraguan di dalam hati yang harus diselesaikan. Jika tidak, maka seseorang akan bingung untuk sementara waktu atau bahkan seumur hidupnya. Sementara Wenshin hanyalah demi ketenangan pikiran. Ekspresi Shoyen tampak yakin, tapi hatinya sebenarnya sudah sangat gelisah dan tidak yakin apakah jawaban ini akan bisa memuaskan jejak jiwa yang sudah masuk ke dalam lautan kesadaran jiwanya ini. Tulisan-tulisan besar itu tiba-tiba saja memancarkan sebuah cahaya perak cemerlang, seolah-olah kata-kata Shoyen telah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Mereka juga bergetar tanpa henti dan nampak sangat gelisah. Cahaya perak pun menyebar di dalam lautan kesadaran jiwa Shoyen. Dalam sekejap saja, warna abu-abu keperakan menutupi seluruh permukaan lautan kesadaran Shoyen ini. Cahaya perak kemudian memantul, membiaskan berbagai beragam warna di dalam air. Ternyata di balik keindahan itu tersembunyi hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan energi yang tersebar di seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda samar untuk membeku karena energi dingin itu. Shoyen hanya bisa berkata, sialan, bisakah cahaya perak seperti hantu ini menjadi lebih dingin lagi? Shoyen saat ini merasa sangat kedinginan hingga bibirnya berubah menjadi putih. Lalu dari putih berubah menjadi ungu dan seluruh tubuhnya juga terus menggigil. Dia dengan tergesa-gesa mengalirkan kekuatan api surgawi untuk membasuh sekujur tubuhnya ini. Sebelum akhirnya dia hampir tidak bisa menghilangkan energi dingin di dalam dirinya. Kata-kata besar masih bergetar hebat, seolah belum tenang setelah jawaban Shoyen. Yang mengejutkan adalah mereka muncul dari lautan dan kemudian terbang ke arah langit yang tinggi. Cahaya perak yang menyebar di seluruh permukaan lautan kesadaran Shoyen juga ikut naik, lalu berputar-putar mengelilingi huruf-huruf atau kata-kata besar itu. Tak lama kemudian pusaran angin terbentuk dengan jelas di langit yang tinggi tersebut. Sebuah tulisan yang lainnya kemudian muncul kembali. Lalu bagaimana seseorang bisa mencapai ketenangan pikiran? Jejak jiwa yang telah ditinggalkan oleh seorang Dodi bintang 7 tahap menengah ini telah sekali lagi mengirimkan sebuah pertanyaan pada Shoyen yang itu terkondensasi dengan kekuatan jiwanya. Kegelisahan telah menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan sesekali lagi menjerumuskan Shoyen ke dalam rasa sakit yang tidak berujung. Di dalam lautan kesadaran jiwa milik Shoyen, angin puting beliung telah semakin kencang, mengamuk di langit dan juga hawa dingin yang semakin pekat. Shoyen mendapati kemampuan berpikirnya menjadi lambat dengan cepat, seolah-olah akan dibekukan selamanya oleh hawa dingin ini. Shoyen, dia hanya bisa menggertakkan giginya lalu berkata di dalam hati, kau bukan memintaku menjawab pertanyaan, tapi kau mencoba membekukan diriku sampai mati. Shoyen mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, mengungkapkan pemahaman tentang pertanyaan itu melalui gigi-gigi yang tertutup rapat. Awalnya itu tak berbentuk, berkumpul, dan menghilang tanpa kekekalan. Jadi seorang pria sejati tidak perlu menanyakan hal ini, cukup tanyakan pada hati sendiri. Tidak menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya, tapi hanya menginginkan hati nurani yang jernih. Baru saja Shoyen berkata seperti ini, tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang menimbulkan gejolak besar di lautan kesadaran jiwa Shoyen. Sungguh kalimat yang bagus sekali. Tidak menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, tapi hanya menginginkan hati nurani yang bersih. Tindakan seorang pria sejati memang seharusnya seperti ini. Sungguh seperti ini. Shoyen menyaksikan dengan napas tertahan dan terus berdoa supaya tulisan-tulisan di langit itu tidak menjadi gila lagi. Setelah periode singkat dari kegilaan itu, sesosok besar dari tulisan itu tiba-tiba saja mereda. Pusaran angin juga telah berhenti, seolah-olah telah memenuhi sebuah penyesalan terbesar di dalam hidupnya, dan kemudian dar, hancur di udara menjadi bintik-bintik berkilauan yang tidak terhitung jumlahnya, melayang naik turun meleleh ke dalam air lautan kesadaran jiwa milik Shoyen. Dan setiap butiran yang menyatu ke dalam air itu, Shoyen bisa merasakan hawa dingin berkurang sedikit demi sedikit, dan kekuatan jiwanya juga menjadi lebih murni.
Sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya, kegembiraan Soyen pun meningkat. Dia kemudian segera duduk bersila, berkonsentrasi menyerap kekuatan jiwa dari jejak jiwa ini. Di ruang yang gelap, dari lantai 2 aula Wenshin, Soyen tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dia lalui. Dan meskipun dia telah melewati bahaya, penguatan jiwanya secara bertahap di dalam lautan kesadaran jiwa telah memberikan sebuah kenyamanan yang sangat besar. Sekarang kekuatan jiwa Soyen bahkan lebih murni dari sebelumnya. Di luar aula Wenshin, semua orang dalam keheningan. Pandangan mata mereka semuanya tertuju pada pintu masuk dari aula Wenshin ini. Berbagai emosi yang cukup kompleks berkelebat dalam pandangan mata mereka. Dan seiring berjalannya waktu itu, musim-musim telah berganti. Nan Erming sesaat tenang, namun dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Sudah lebih dari 1 bulan semenjak mereka masuk. Tuan muda Soyen pasti baik-baik saja kan di dalam aula itu? Zenny, pandangan matanya terus melihat pada aula Wenshin. Dan kemudian dia terdiam, penuh dengan kekhawatiran. Semenjak Soyen memasuki aula Wenshin, perjanjian darah Zenny dengan Soyen tampaknya telah terputus oleh sebuah kekuatan misterius. Dan hingga hari ini, dia tidak bisa merasakan hidup atau mati Soyen. Sementara Yao Meng dan juga Yao Hui kali ini berkata, dia benar-benar hebat. Kami sering masuk, tapi hanya bisa tinggal maksimal 1 bulan saja. Aku tidak menyangka Soyen yang baru pertama kali masuk ke dalam aula Wenshin bisa tinggal lebih dari 1 bulan. Tetua ketiga mempertahankan sikap yang anggun, tapi badai besar sebenarnya telah meletus di dalam hatinya. Kemenangan Soyen atas Yao Lingzi di dalam kompetisi alkemis adalah satu hal, tapi di dalam aula Wenshin yang berfokus pada pengujian sifat hati, kemampuan beradaptasi Soyen yang belum pernah masuk sebelumnya bisa bertahan begitu lama, membuat tetua ketiga mulai khawatir tentang inti binatang iblis yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan semakin dia memikirkannya, semakin gelisah serta cemas jadinya. Ketika tetua ketiga diam-diam mengutuk di dalam hatinya sendiri dan menyesali taruhannya, tatapan mata dari pemimpin klan Yao kebetulan tertuju pada Zenny yang nampak khawatir. Dengan senyuman tipis dia menunjuk ke aula Wenshin dan berkata, Soyen dan juga Yao Lingzi untuk sementara berada di luar bahaya. Di dalam, kalian semuanya bisa tetap tenang untuk saat ini. Zenny tidak mengerti kenapa pemimpin klan Yao begitu yakin, tapi dari setiap kata-katanya membuat Zenny merasa tenang. Dan dia hanya bisa menganggukkan sedikit kepalanya, bertanya, bagaimanakah pemimpin klan Yao bisa tahu? Bayangan ungu dan juga Nan Erming yang khawatir akan keselamatan Soyen juga melirik dengan penuh kebingungan. Mungkinkah pemimpin klan Yao ini memiliki sebuah kemampuan tingkat ilahi yang hebat, yang bisa mengetahui hidup dan mati seseorang hanya dengan menghitung jari-jari di tangannya? Ekspresi pemimpin klan Yao sangat tenang. Dia mengarahkan tongkat kayu di tangannya pada kejauhan sambil berkata, apakah kalian memperhatikan simbol-simbol khusus yang ada di dinding luar pada aula Wenshin itu? Memang di sana ada sederetan simbol-simbol aneh di luar aula Wenshin, tapi sebelumnya mereka bertiga, yaitu Zenny, Nan Erming, bayangan ungu, hanya mengira bahwa simbol itu sebuah simbol dekoratif biasa. Namun sekarang setelah mendengarkan pemimpin klan Yao mengatakan, mereka melihat lebih dekat dan juga menyadari bahwa setiap lantai di sisi yang menghadap mereka memiliki 3 simbol berbeda yang terukir di dalamnya. Simbol yang paling kiri di lantai 2 memiliki 2 bintik cahaya bersinar seperti sinar matahari yang telah memantul pada kristal pasir berkilauan. Zenny bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku bertanya pemimpin klan Yao, apa artinya 3 simbol berbeda di setiap lantai itu? Pemimpin klan Yao pun menunjukkan tongkat kayunya pada simbol paling kiri dan dia pun mengatakan, aula Wenshin merupakan tempat pelatihan penting bagi para jenius, sangat dihargai oleh leluhur turun-temurun di dalam klan Yao dan memiliki resiko di dalamnya yang sangat besar. Ketiga simbol itu masing-masing mewakili situasi dari orang yang ada di dalam sana.
Simbol yang paling kiri ini memiliki jumlah orang yang telah masuk ke dalam setiap lantai, dan lantai 2 memiliki 2 titik terang, membuktikan bahwa ada 2 orang yang telah berada di dalam lantai tersebut, yang tidak lain itu adalah Xiaoyan dan juga Yao Lingzi. Simbol yang ada di tengah menandakan jatuhnya sebuah jiwa. Jika ada titik terang, itu berarti seseorang telah binasa di dalam sana. Namun itu relatif jarang terjadi kecuali seseorang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, kemudian menantang beberapa orang sekaligus, atau jejak jiwa sekaligus di dalam sana, atau pertahanan jiwanya terlalu lemah untuk bisa menahan dampak dari jejak jiwa. Yao Lingzi sangat familiar dengan hal ini, dan aku juga telah memberikan instruksi pada Xiaoyan sebelumnya, jadi seharusnya dia masih baik-baik saja. Adapun simbol yang berada di bagian paling kanan itu menandakan seseorang telah terjebak. Jika ada titik cahaya pada simbol paling kanan itu menyala, berarti seseorang telah menderita kerusakan jiwa akibat benturan jiwa. Untuk kasus ringan, pil obat bisa menyembuhkannya, dan kasus berat jiwa seseorang akan rusak dan membuatnya menjadi orang idiot, atau jiwanya akan hilang dalam masalah jejak jiwa yang menyebabkan kehidupan yang kacau seumur hidupnya, kecuali orang itu mendapatkan sebuah pencerahan. Dia tidak akan berbeda dari seorang idiot, dan poin ini juga menunjukkan aspek paling menantang dari Aula Wenxin. Saat ini, baik bagian tengah maupun bagian kanan tidak memiliki titik cahaya yang menyala, jadi aku bisa memastikan bahwa keduanya baik-baik saja untuk saat ini. Bayangan ungu segera khawatir dan bertanya, lalu berapa lama lagi Tuan Muda Xiaoyan bisa bertahan di dalam sana? Pemimpin klan Yao berbicara. Jika kau tanya diriku, lalu siapa yang harus aku tanyai? Berapa lama seseorang bisa bertahan di dalam sana adalah soal kekuatan dan juga takdir. Jika tidak, dari mana datangnya sebuah kesempatan yang besar? Meskipun mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari pemimpin klan Yao tetap tenang, dan dia juga tampak sangat yakin akan keselamatan Xiaoyan dan juga Yao Lingzi. Bayangan ungu terdiam. Ucapan dari pemimpin klan Yao sama saja dengan tidak berkata apapun. Bayangan ungu kemudian melihat ke arah Zeni yang masih tetap tenang. Pandangan mata dari gadis cantik ini terus melihat pada Aula Wenxin di depan sana. Selama semua orang di luar Aula Wenxin mengamati dengan penuh kekhawatiran, Xiaoyan di dalam sana telah mengaktifkan beberapa jejak jiwa lagi. Beberapa pertanyaan bisa dijawabnya dengan sangat mudah. Beberapa pertanyaan dilewatinya setelah diskusi yang menyenangkan, dan beberapa pertanyaan lagi nyaris lolos dengan susah payah. Untungnya Xiaoyan masih hidup dan dia terus berjuang di dalam Aula Wenxin tersebut. Meskipun tubuh dari Xiaoyan semakin lelah, cairan merah juga mengalir dari sudut mulut dan juga hidungnya, lalu dikeringkan oleh api surgawi. Tapi Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa di dalam lautan kesadaran jiwanya secara bertahap mendekati kekuatan penuh. Xiaoyan memperlihatkan sebuah senyuman penuh rasa puas dan merasa bahwa semua hal yang telah dia lalui memang sepadan. Setelah mengatur nafas dan juga beristirahat untuk sejenak, Xiaoyan sekali lagi memulai perjalanan mencari jejak jiwa di dalam Aula Wenxin lantai kedua ini. Keheningan pun berlanjut seperti tidak nyata, tapi pada kenyataannya itu jauh lebih berbahaya. Satu langkah yang salah akan menyebabkan jiwa seseorang terjebak selamanya di dalam tempat ini. Karena itu Xiaoyan harus ekstra hati-hati dan mengerahkan 100 kali lebih banyak usahanya. Selama kurang lebih 1 bulan berikutnya, Xiaoyan telah kehilangan beberapa jejak jiwa yang telah dia jawab di dalam Aula Wenxin ini, dan setiap kali kekuatan jiwanya akan terkuras habis, tapi Xiaoyan masih tetap tidak menyerah. Perasaan di dalam lautan kesadaran jiwanya benar-benar terkuras. Sungguh tak tertahankan sampai Xiaoyan muntah beberapa kali, dan dia juga merasakan pusing yang luar biasa. Namun Xiaoyan hanya beristirahat sejenak. Begitu kekuatan jiwanya pulih, dia akan kembali mengurasnya lagi dan lagi. Berulang kali kekuatan jiwa Xiaoyan ini ditempa tanpa lelah.
dan dengan putus asa memaksa dirinya untuk memanfaatkan potensi lautan kesadaran jiwanya dengan kemauan yang tidak tergoyahkan untuk melawan. Soyen menyadari bahwa kekuatan jiwanya harus dihancurkan, ditumbuhkan, ditempa menjadi semakin murni saja. Langkah kaki dari Soyen pada akhirnya terhenti. Lututnya sudah penuh dengan bekas luka, tak mampu lagi berdiri, dan kemudian Soyen terjatuh ke lantai di tempat ini. Soyen yang telah tiduran di lantai, dia tersenyum getir. Energi muncul dari dalam tubuhnya, menyapu debu dan juga noda dalam dirinya. Lalu Soyen menghela napas lega, merilekskan ketegangan di seluruh tubuhnya ini. Dia ingat bahwa begitu banyak waktu telah berlalu dan dia masih belum bertemu dengan Yao Lingzi. Hal ini benar-benar sangat membingungkan. Soyen sedikit menyipitkan matanya, mengingat alam ilusi yang telah disebutkan oleh pemimpin klan Yao sebelumnya, dan dia berpikir tentang bagaimana jejak jiwa di aula besar sering muncul, kemudian tiba-tiba menghilang. Soyen memiliki dugaan yang sangat berani tentang aula Wenzin. Sepertinya setiap orang yang telah memasuki aula Wenzin ini menciptakan ruang mereka sendiri. Hanya ini yang bisa menjelaskan kenapa Yao Lingzi tampaknya telah menghilang setelah dia masuk ke dalam ruangan ini. Namun, meski orang-orang terisolasi, jejak jiwa di dalam aula ini bisa berpindah-pindah dengan sendirinya sesuai dengan keinginan mereka. Fakta dari tebakan Soyen itu memang sepenuhnya tepat. Aula Wenzin adalah tempat yang cukup ajaib sehingga mengejutkan Soyen. Namun kekagumannya juga berlangsung sesaat sebelum Soyen menepisnya dari dalam pikirannya. Bagi Soyen, memasuki aula Wenzin adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan mencari kesempatan untuk menerobos puncak alam kaisar di dalam dirinya ini. Yao Lingzi hanyalah batu loncatan yang akan digunakan Soyen menuju kemajuan dari kekuatan jiwanya sendiri. Setelah menyerap sisa kekuatan jiwa dari beberapa jejak jiwa yang lainnya, Soyen telah menemukan bahwa kekuatan jiwa puncak alam kaisar miliknya tidak bisa lagi berkembang. Jelas ia telah mencapai titik yang sangat jenuh. Kali ini Soyen benar-benar berada di puncak kekuatan jiwa dari puncak alam kaisar. Dia telah mencapai tingkat maksimal. Meskipun ini adalah sebuah kesempatan yang diperoleh dari memasuki aula Wenzin di dalam klan Yao, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dijalani sembarang orang selama 3 bulan di dalam aula Wenzin, terutama dengan hampir terus-menerus mengaktifkan jejak jiwa satu demi satu. Harus diakui bahwa ketekunan dan juga bakat dari seorang Soyen sangatlah luar biasa. Setelah beristirahat untuk sejenak, Soyen kembali mendapatkan vitalitas yang baru. Dia memandang sebuah kegelapan di lantai 2 dari aula Wenzin ini dan merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Karena pemimpin klan Yao pernah berkata, jika kau ingin mencapai kekuatan yang lebih besar daripada puncak alam kaisar, maka kau membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah saturasi, yang kedua adalah pencerahan. Karena sekarang Soyen telah mencapai puncak alam kaisar sepenuhnya, penyerapan lebih lanjut akan sia-sia dan dia tidak akan memungkinkannya untuk bisa naik level lagi dari puncak alam kaisar ini. Soyen kemudian memikirkan lantai ketiga yang secara khusus telah diperingatkan oleh kakek gurunya, yaitu pemimpin klan Yao, agar Soyen tidak masuk ke dalam sana. Karena menurut kakek guru, jejak jiwa yang ada di lantai ketiga semuanya telah ditinggalkan oleh seseorang di bintang 8 Dodi ke atas, dan kekuatan jiwa yang mereka punya semuanya berada di tahap Yi. Jelas dengan puncak alam kaisar milik Soyen saat ini, dia mungkin akan musnah dalam 1 ronde saja. Namun peluang itu selalu berdampingan dengan sebuah bahaya, dan pelangi selalu muncul setelah adanya badai. Mungkin menghadapi pertanyaan dari jejak jiwa dengan kekuatan yang lebih besar di atasnya memungkinkan Soyen untuk bisa mendapatkan sebuah wawasan baru yang lebih mendalam tentang alam kaisar, sehingga dia bisa memungkinkan untuk menembus dari alam kaisar ke tahap Yi. Soyen terpenung sejenak, memikirkan apakah dia harus mengambil jalan ini atau tidak. Dan saat ini, di pintu masuk ruang yang lainnya, dari lantai kedua aula Wenzin, seseorang telah tergeletak di tanah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi bercak cairan merah, hanya memperlihatkan mata yang bersinar, samar seperti binatang buas. Pakaian di tubuhnya
juga telah compang-camping bernoda dengan cairan merah. Orang ini tidak lain adalah Yao Lingzi. Dia awalnya hanya mampu bertahan lebih dari 2 bulan dan secara mengejutkan saat ini mampu bertahan selama 3 bulan. Namun dalam 3 bulan yang telah ia habiskan tidak bisa dibandingkan dengan 3 bulan yang telah dihabiskan oleh Zhou Yan. Meskipun Yao Lingzi sering datang ke lantai 2 dari Aula Wenshin, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari jejak jiwa yang ia yakini bisa diserap. Dan setelah 3 bulan dia hanya mampu menyerap beberapa jejak jiwa dengan kekuatan jiwa tahap akhir alam kaisar saja. Bukannya dia tidak ingin menyerap kekuatan jiwa dari para jejak jiwa yang lebih kuat, tapi Yao Lingzi benar-benar kekurangan sebuah kekuatan karena kekuatan jiwanya sendiri hanya berada di tahap akhir alam kaisar ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan menuju lantai ketiga dari Aula Wenshin? Dan mungkinkah Yao Lingzi masih akan mampu bertahan dengan kondisi tubuhnya yang tampak sudah terluka parah untuk saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.